Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini saya sedang ada di rumah M House. Ini proyeknya digambarin dan Boba Construction. Kita hari ini review singkat aja terkait mengenai rumah ini yang udah kita selesaikan di 1 pekan yang lalu. Oke, langsung aja ya. Nah, rumah ini itu rumah yang sangat sederhana. Ini tuh cuma 1 lantai rumahnya. Luasnya sekitar 60 meter persegi atau 5 kali 12 meter. Nah, ini kita mungkin akan review sedikit di bagian halaman depannya. Oke, di carport ini kita menggunakan grass block. Nah, grass blocknya ini menggunakan sejenis bahan paving block. Ukurannya sekitar 2,5 meter dikali 3,5 meter lah ya. Jadi kebutuhannya memang hanya untuk parkiran motor dia, nggak buat parkiran mobil. Oke, next lanjut. Di sini simpel aja. Di depan carport itu sampingnya taman kering karena memang konsepnya taman yang memang nggak ada tumbuh-tumbuhannya. Jadi di bagian depan itu kita menggunakan batu split. Oke. Next kita lanjut ke bagian fasad rumah dan terasnya. Nah, di fasadnya ini kita memang menggunakan rumah konsep dengan modern minimalis. Nuansanya semuanya putih. Jadi bagian atas sampai bawah itu putih semua. Nah, di bagian fasadnya sendiri itu kita menggunakan konsep rumah modern minimalis yang memang kita buat atapnya tuh runcing gitu. Jadi biar kesannya tinggi walaupun rumahnya kecil. Nah, kita lanjut ke bagian teras rumahnya. Kita pakai pijakan tangganya itu yang cukup estetik. Jadi kita menggunakan konsep semi beton industrial yang dimana lantainya hanya semen acian expose. Di sini ada 3 step tangga. Di anak tangga terakhir itu naik sekitar 40 cm yang agar mendapatkan efek kesan rumahnya itu naik ke atas, jadi lebih tinggi. Nah, di sini tuh ada lampu LED strip yang kita pasang. Jadi biar bikin kesan warmy dan welcome banget gitu di depan rumahnya. Oke, ini ada 2 perpaduan material berbeda, cuman fungsi materialnya tuh beda banget. Di atas ini ada keramik mulia 50x50 yang motifnya semento, dan ini acian expose yang kita finish dengan MU200. Oke, kita masuk ke dalam ya. Dari depan ini cukup sederhana, kita menggunakan pintu panel HPL dan kusen aluminium berwarna putih agar mendapatkan kesan rumahnya ini terasa luas dan lebih terang. Oke. Standar desain-desain yang dibuat oleh Digambarin atau Boba Construction itu menggunakan pintu-pintu panel berwarna putih. Nah, pintunya tingginya 2,4 meter dengan lebar standar 90 cm. Di sini kita menggunakan handle berwarna hitam agar terlihat lebih kokoh dan lebih luxe aja sih. Oke, langsung masuk. Nah, di rumah ini hanya terdapat 2 kamar tidur, yakni kamar tidur utama dan kamar tidur kedua. Dan terdapat 1 kamar mandi di bagian tengah dan ruang laundry di bagian belakang, serta area dapur di bagian tengah bangunan rumah. Ini masih kosong banget, karena memang sifatnya rencana rumah ini akan dikontrakan ya, tidak dihuni oleh penghuninya. Jadi dengan lebar 2,5 meter dikali 3 meter hanya cukup untuk menaruh sofa dan TV saja. Next di bagian dapur, ini dapurnya sederhana banget. Kita pakai meja beton di dapurnya. Dapurnya sendiri hanya dapur meja beton yang kita fasilitasi dengan 1 sink dan 1 tempat kompor. Nah, teman-teman kalau coba lihat di sini, biasanya kalau meja beton yang memang tidak ada kitchen setnya, kita sediakan nih lubang kecil untuk pipa refrigerator ya, pipa refrigerator untuk sambungan gasnya. Jadi sengaja di meja betonnya dilubangin seperti ini. Oke, dapurnya itu mejanya sebenarnya cukup simpel sih ya, dengan perpaduan dinding backsplash biar nggak kotor-kotor banget. Lalu mejanya ini dengan menggunakan keramik 60x60 motif warna krem. Nah, rumahnya itu memang konsepnya tuh semi-semi modern minimalis, tapi kita pengen ada sentuhan sedikit industrialnya di rumahnya. Jadi kita menggunakan keramik mulia 50x50 cm. Jadi kalau teman-teman lihat tuh lantainya memang kesannya seperti pakai acian expose, tapi ini benar-benar abu-abu sih lantainya. Abu-abu semento gitu, konkret. Jadi nggak terlalu tidak terlalu licin dan tidak terlalu kasar. Next kita langsung lanjut masuk ke kamarnya. Di sini kita punya 2 kamar. Ini saya coba show 1 kamarnya sama. Kita masuk dengan menggunakan pintu panel 90x2,4 meter. Nah, rumah-rumah modern kekinian tuh biasanya nggak ada ventilasinya. Jadi full pintu 2,4 meter dengan pintu panel ini yang kita coba biar kesannya tetap minimalis, jadi nggak ada aksen lubang-lubang gitu di atasnya ya. Oke,
Kamarnya itu cukup kecil karena lebar rumahnya tuh yang hanya 5 meter. Jadi setelah pembagian kamar, ruang hanya mendapatkan 2,5 meter dikali 3 meter. Mungkin cukup kasur sekitar 90 cm kali ya, 90 kali 2 meter. Karena kalau pakai kasur besar, mungkin mobilitas penggunanya agak kurang. Bisa sih sebenarnya pakai kasur nomor 3 ya, sekitar 160 kali 2 meter gitu. Next, di kamar ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, hanya ada satu yang kita fasilitasi, stop kontak AC dan lubang airnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman lagi ngebangun atau nge-revamp, itu pertimbangan juga ada menyiapkan 3 pipa. Satu pipa refrigeran, kedua stop kontak untuk listrik, dan ketiga pipa untuk pembuangan air AC-nya. Jadi teman-teman nggak harus perlu bubuk-bubuk lagi. And next, di kamar ini kita setiap kamar hanya menyediakan 2 stop kontak colokan yang memang fungsinya bisa untuk TV dan untuk meja belajar. Gitu. Kita hanya taruh 2 titik stop kontak aja di kamar ini. Di kamar satu lagi mungkin kurang lebih mirip-mirip lah ya. Nah, kita lanjut next masuk ke kamar mandinya. Kamar mandi simpel banget. Dari keseluruhan pintu, hanya pintu kamar mandi aja yang kita buat kecil, dan pintu laundry itu kita buat 70 kali 240 cm. Kita buat pintu nggak terlalu besar karena khawatir pintunya itu menabrak kena si kloset, karena sudutnya itu memang agak sempit banget gitu. Nah, mungkin saya coba bahas sedikit nih, kenapa pintu yang kita buat di kamar mandi ini itu pintunya itu ada ventilasinya, karena untuk menjaga kelembaban di kamar mandi. Walaupun di kamar mandinya kita menggunakan exhaust fan. Ini penting banget guys. Penting banget karena kalau kamar mandi lembab itu jadi bau. Biasanya sih gitu. Oke, next kita masuk ke kamar mandinya. Oke, di sini kamar mandi cukup kecil sih. Kita buat sekitar 1,4 meter dikali 2,5 meter. Jadi di kamar mandi ini kita hanya ada 2 sanitari, yakni shower dengan model tanam. Ini sebenarnya shower itu sudah kita desain air panas dingin ya. Itu shower air panas dingin dengan shower tiang. Di sini ada tempat sabunnya. Nah, di sini ada lubang yang udah kita sediakan. Satu lubang stop kontak dan satu lagi lubang untuk water heater. Jadi kalau nanti pengguna ingin menambahkan water heater di kamar mandinya, itu udah ready guys. Nah, next selanjutnya ada kloset duduk. Ini standar memang yang sudah kita buat juga, kloset duduk dengan standar lubang asnya sekitar 20 cm lah, bahannya keramik. Kita pakai merek Euro di klosetnya. Oke. Sederhana sih dan simple kamar mandi ini. Nah, terus mungkin teman-teman kalau yang nggak tahu ya, di bagian kamar mandi ini kita sengaja buat 3 leveling. Pas masuk kamar mandi, kita turunin 2 cm. Dari kloset ke shower, kita turunin lagi 2 cm agar tidak terjadi kebanjiran. Jadi leveling air itu langsung arahnya masuk ke dalam full drain. Jadi kalau misalnya ada basah-basah di bagian shower, itu nggak kebanjiran. Dan nggak nyekat juga. Oke, kita langsung masuk ke ruangan terakhir ya. Oke, terakhir ini ruangan yang paling belakang. Kita buat laundry di area belakang ya. Oke, kita masuk ya. Nah, laundry di belakang ini kita manfaatkan dari sisa-sisa lahan yang ada. Karena fungsinya yang memang buat area cuci aja. Luasnya itu sekitar 2 kali 2 meter. Nah, di area laundry ini kita juga sudah buat sirkulasi udara dengan dinding roster. Dan kita juga buat sirkulasi udara di bagian atap atasnya. Karena kita sengaja memang nggak tutup full. Agar sirkulasi udara pada area laundry ini bisa masuk dengan baik. Karena kan sifatnya tempat cuci ya. Tempat cuci yang memang ada jemurannya. Jadi memang kita harus buka ruangan ini selebar mungkin biar udara yang masuk tuh lebih adem. Nah, di bagian laundry ini kita sediakan 2 stop kontak yang untuk bisa setrika ya. Setrika di bagian belakang sama untuk mesin cucinya. Lalu kita juga sediakan keran air untuk mesin cucinya. Jadi yang mau nyuci secara bilas atau menggunakan mesin itu bisa juga di area laundry ini. Nah, lalu di bagian laundry itu sengaja kita buat atap kanopi dari bahan PVC. Nah, kalau teman-teman lihat di atas, kita sediakan 2 lampu di bagian kanopi. Nah, kanopinya itu agak unik. Kita sengaja bikin bahannya yang agak ekonomis dari baja ringan. Kita nggak menggunakan hollow, karena memang kita sudah fitting budgetnya sesuai dari keinginan owner juga. Gitu. Jadi, technically,
lebih baju ringan itu kita jepit seolah kayak hollow, lalu kita cat putih. Nah, jadi kanopinya itu bentuknya seperti hollow. Kalau teman-teman lihat dari jauh itu kelihatannya kayak hollow, tapi kalau dari dekat itu kayak baju ringan. Nah, atapnya itu kita menggunakan atap PVC ya, sejenis Aldiron gitu. Oke, ini ruangan terakhir. Next, kita ke depan lagi ya. Oke guys, sekian review singkat di Project M House kali ini. Kita tunggu di review project selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga ya. Oke, see you.